Kita lanjutkan kembali bahasan kita dari kaidah yang ke-9, al-qaidatu at-tasi'atu. Ya. Ya, kaidah yang ke-9. Ya. Kaidah yang ke-9-nya walaysa dzakaru kal unsa. Ya. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, di pembahasan sebelumnya di halaman 57 di pertemuan sebelumnya bahwa kaidah ini merupakan salah satu dari kesempurnaan ilmu, hikmah, dan kekuasaan Allah SWT pada ciptaannya. Yaitu yang terdapat di surat Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal unsa. Kemudian ayat ini dalam pembahasan tentang kisahnya istrinya Maryam. Istrinya Imran, ibunya Maryam. Ya. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, muharraran di situ maknanya adalah orang yang akan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Kemudian innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Dalam qiraat yang lain wallahu a'lamu bima wada'tu. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian secara ringkasnya kisah itu berkaitan dengan istrinya Imran yang bernazar supaya kelak nanti keturunannya menjadi khadim untuk Baitul Maqdis. Tapi ketika melahirkan ternyata anaknya perempuan, maka sebagai bentuk menyampaikan uzur pada Allah SWT, lalu mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Kenapa seperti itu? Karena laki-laki lebih mampu untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis dan menjalankan berbagai beban tugas yang lebih banyak daripada perempuan, yang memang secara fisik umumnya wanita lebih lemah daripada laki-laki karena ada kondisi-kondisi yang itu sifatnya manusiawi pada wanita, seperti haid dan nifas. Ini di halaman 58. Kemudian Al-Quran menjelaskan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini pada beberapa ayat. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu menunjukkan bahwa laki dan perempuan memang beda. Ada rijal, ada nisa. Kemudian pada ayat yang lain awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini surat Az-Zukhruf ayat 18. Nah, di sini juga sama bahwa unsa itu tansya'u fil hilyah. Wanita itu tumbuh dengan perhiasan. Ai az-zinah min anwa'il huli wal hulal. Jadi wanita itu lumrah kalau sejak kecil tumbuh dan diberi perhiasan, diberi anting, gelang, cincin dan semacamnya. Memang bawaannya wanita. Nah, kemudian ketika disebutkan bahwa wanita punya kelemahan, tetapi bisa jadi itu menjadi kesempurnaan bagi wanita. Kalau dibanding laki-laki, memang ada perbedaan, tapi itu menjadi kesempurnaannya perempuan. Ya, jadi kalau perempuan itu cantik, indah, ya memang kesempurnaannya di situ. Sebaliknya kalau perempuan gagah, kan malah menakutkan ya. Jadi akhirnya gagah gemulai. Ini nggak jelas ya. Nah, kemudian inilah masih di halaman 58 paragraf terakhir, inilah hukum Allah yang bersifat qadari. Ini takdir Allah, an-nadzakaru laisa kal untha. Kemudian di halaman 59
Wa hadzal ikhtilafu fil ahkam syar'iyyati baina dzakari wal untha raji'un ila mura'ati tabi'atil mar'ah min haitsu khilqatiha. Perbedaan dalam hukum-hukum syariat ini, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, itu kembali pada prinsip untuk menjaga dan mempertimbangkan tabiat perempuan dari sisi ciptaannya. Wa tarkibihal aqli, dan struktur akalnya, wan nafsi, dan kejiwaannya. Wa ghairi dzalika min suwaril ikhtilafil lati la yunkiruha al-uqala'u wal munsifuna min ayyidin. Dan beragam perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak diingkari oleh orang-orang yang berakal. Bahkan orang-orang yang mau insaf, ya, mau secara proporsional menempatkan dan mendudukkan wanita, pasti dengan agama apapun pasti mereka akan meyakini tersebut, bahwa laki-laki memang beda dengan perempuan. Nah, kemudian ada kaidah yang juga terakhir waktu itu kita bacakan, anna syar'a la yumkinu ay yufarriqa baina mutamathilain wa la yajma'u baina mutanaqidain. Bahwa syariat itu tidak mungkin memisahkan dua hal yang memang mirip, punya kesamaan, dan tidak mungkin menggabungkan dua hal yang bertolak belakang. Dan ini kaidah ini selain babnya di sini juga babnya di kias. Karena kias itu punya prinsip menggabungkan yang mutamathilain dan memisahkan yang mutanaqidain. Atau kalau bahasa sederhananya, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Tidak mungkin menyamakan yang beda, membedakan yang sama. Itu prinsip dalam syariat. Nah, persoalannya adalah akalnya orang beriman pasti mau tunduk pada syariat, bukan syariatnya yang harus tunduk pada akal. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya, siapa yang mengira bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, maka dia telah membatalkan petunjuk Quran dan Sunnah. Kalau Quran yang tadi sudah dijelaskan, sementara kalau Sunnah, Nabi SAW menjelaskan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau seandainya sama, maka laknat itu menjadi batal. Nah, laknat itu jelas menyimpang kalau sampai sama laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ini beberapa contoh hikmah Allah SWT dalam membedakan laki-laki dengan perempuan dalam beberapa hukum syariat. Yang pertama dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan, ya ini at-tafriqu fil mirath. Jadi ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam warisan. Iqtadat sunnatullahi ayyakuna ar-rajulu huwallazi yakdahu wa yat'abu fi tahsil rizqi. Sunnatullah menuntut laki-laki itu dia yang letih, dia yang capek dalam mengais rezeki. Wa huwallazi yatlubu minhu daf'al miras. Dan dia yang dituntut wa huwallazi yutlabu minhu daf'ul miras. Dia yang dituntut untuk membayar atau mengeluarkan warisan, ya, wal musyarakah fi daf'id diyah, dan juga kalau ada urusan diat dia yang harus bayar inda qiyamil muqtadi lidzalika, ketika memang ada tuntutan harus membayar diat. Fadzakaru mutaraqqabun dauman linnaqsi min malihi. Jadi sederhananya bahwa laki-laki itu memang ada kondisi dituntut untuk selalu hartanya jadi berkurang karena memang ada pengeluaran yang terus-menerus. Ya, bi'aksil untha fahiya dauman tataraqqabu ziyadata fi maliha. Sebaliknya perempuan tuh kondisinya justru kecenderungannya hartanya bisa bertambah. Ya, kalau laki-laki harus memberi nafkah, kalau perempuan kan menerima nafkah. Jadi perempuan memang bisa berpotensi untuk terus nambah. Misalnya, selain itu juga hinama
yudfa'u lahal mahar. Nah, diberi mahar kan nambah ya. Laki-laki harus bayar mahar. Kemudian wahin nama yunfiqu 'alaiha min qibali waliha. Jadi eh, apa eh, tadi misalnya nafkah. Kemudian termasuk kalau ada tradisi di masyarakat kita bahwa kalau nikah itu dari pihak laki-laki memberikan sejumlah uang untuk biaya pernikahan. Kalau di Sulawesi ada uang panai, kalau di tempat lain ada sekian banyak pengeluaran itu yang umum, yang lazim kan laki-laki itu. Maka itu tadi itu sebenarnya ungkapan beliau dauman tataraqabuz ziyadah itu pada fi maliha itu memang kondisi yang umum pada wanita. Wanita ada kecenderungan artinya bisa terus bertambah. Sementara laki-laki artinya cenderung bisa terus berkurang. Ya, artinya kalau laki-laki cari nafkah, tapi setelah cari nafkah dan dapat harus menafkahi istri, harus menafkahi. Dan yang pertama kan istri dulu perempuan, baru kemudian nanti anak-anak. Yaqulul allamatu Syangqiti. Al-allamah Syangqiti mengatakan wa itharul mutaraqqabiz naqsi daiman ala mutaraqqabiz ziyadati daiman. Dijabri ba'din naqsil mutaraqqab. Hikmatuhu dhahiratun wadihatun la yunkiruha illa man a'mallahu basiratahu bil kufri wal ma'asi. Jadi isar itu artinya berarti yang dominan ya, atau yang lebih. Jadi bahwa laki-laki itu lebih berpeluang untuk selalu berkurang hartanya ketimbang berpeluang untuk terus bertambah. Ini adalah hikmah yang sangat nyata, yang jelas, terang benderang. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang Allah butakan basirohnya dengan kekufuran dan maksiat. Nah, itu yang pertama at-tafriq fil miras. Yang kedua at-tafriqu fis syahadah. Yang kedua adalah pembedaan dalam persaksian. Wa hadza nasat alaihi ayatud dain. Ini ditegaskan pada ayat tentang hutang. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Nah, di sini kalau laki-laki diminta 2 orang saksi. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak ada 2 orang laki-laki yang bisa menjadi saksi, bisa cukup farajulun 1 orang laki-laki, tapi apa? Pasangannya, tambahannya adalah wamra'atani mimman tardawna minasyuhada. Dan 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Jadi 3 orang. Jadi 2 perempuan ini setara dengan 1 laki-laki. Dari para saksi yang kalian ridhoi, kalian setujui. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jika salah satu wanita lupa, maka yang satunya bisa mengingatkan. Nah, kama dallat alaihi sunnatus sahihatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah yang sahihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana anna sababa hadza huwa naqsun fi aqliha. Kemudian beliau menjelaskan bahwa sebabnya adalah kurang di akalnya. Wa hadza tafriqu liman ta'ammalahu, dan pembedaan ini bagi siapapun yang merenungkannya itu ainal adli, itulah yang namanya keadilan. Yaqulu Syekh Sayyid Rashid Ridha. Ya, Syekh Sayyid Rashid Ridha mengatakan mubayyinan hadzal makna, menjelaskan makna ini. Innal mar'ata laisa min sya'niha al-ishtighal. Wanita itu memang bukan posisinya, bukan tempatnya disibukkan dengan bil muamalatil maliyah, dengan muamalat maliyah wa nahwiha minal muawadat, dan yang semacamnya dari segala bentuk yang sifatnya transaksional ya.
Falidzalika takunu dzakiratuha fiha dha'ifah. Hafalannya, ingatannya dalam hal seperti ini lemah. Wala takunu kadzalika fil umuril manziliyah. Berbeda dengan urusan ya. Berbeda dengan urusan rumah, ya, rumah tangga. Kalau untuk urusan rumah allati hiya syughluha, yang itu memang kerjaannya wanita. Fa innaha fiha aqwa dzakiratan minar rajuli. Itu lebih ya, lebih kuat hafalannya kalau urusannya berkaitan dengan rumah tangga. Artinya kalau nginget tempat berambang, lombok gitu, itu lebih cepat hafal dan sampai yang kecil-kecil gitu. Kemudian toplesnya yang besar, kecil, kemudian cara menyimpannya juga khas gitu. Sampai-sampai kadang suami bisa kesulitan cari kalau yang nyimpan istrinya gitu. Nah, itu memang kelebihannya di situ. Yakni anna tab al-bashari dzukronan wa inasan ayyaqwa tazakkuruhum lil umuril lati tahummuhum wa yakthur istighaluhum biha. Jadi memang tabiat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, hafalannya, ingatannya itu lebih kuat pada hal-hal yang berhubungan dengan pembawaannya tadi. Kalau dia laki-laki memang lebih mudah ingat dengan hal-hal tertentu yang cocok dengan tabiat laki-laki. Kalau perempuan juga sama, yang cocok dengan perempuan. Nah, kemudian wala yunafi dzalika istighalu ba'di nisa'il ajanibi fi hadzal 'asri bil a'malil maliyati fa innahu qalilun la yu'awwalu alaihi. Ini tidak menafikan bahwa ada sebagian wanita, ini wanita yang hidup di zaman sekarang ini yang punya kesibukan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ya masuk diantaranya itu. Nah, kata beliau ini qalil la yu'awwalu alaihi. Ini kalau dilihat secara umum ini sedikit. Bahwa betul ada beberapa person yang punya kemampuan seperti itu, iya. Tapi apakah itu menjadi fenomena umum pada semua kaum wanita? Itu enggak. Nah, itu kata beliau, itu cara melihatnya. Sehingga nanti enggak bisa dikatakan bahwa itu di mana-mana bendahara perempuan ya. Iya. Tapi sebenarnya mengambil yang memang potensinya unggul di situ. Tapi apakah wanita secara umum memang unggul di situ? Ya enggak. Nah, kemudian wal ahkamul amatu innama tunatu bil aktsari fil asya'i wa bil asli fiha. Dan hukum-hukum itu secara umum ya lihatnya kepada al aktsar. Itu kan kaidahnya ya. Al hukmu alal ghalib ya. Hukum itu berlaku untuk yang umum, yang mayoritas, bukan yang minoritas. Kalau memang ada yang punya kelebihan keunggulan, itu tidak diingkari. Dan kita juga mengiyakan, tapi itu bukan sifat asalnya. Nah, wala yadhunnu ahadun anna dzalika intiqasan liqadriha. Jangan sampai ada orang yang lalu mengira bahwa ini artinya merendahkan perempuan. Bal huwa tanzihun laha antarki muhimmatihal asasiyati fit tarbiyati wal qarari fil bait. Bahkan ini adalah justru ingin menjaga, ingin memuliakan, mensucikan perempuan dari meninggalkan tugas pokoknya, yaitu mendidik dan tinggal di rumah. Ila muhimmatin aqalla sya'nan wa sumuwan. Lalu beralih kepada amanah, tugas, kerjaan yang justru lebih rendah. Ya, lebih rendah urgensinya dan kemuliaannya. Wa hiya mumarasatut tijarati wal muamalatil maliyah. Yaitu terlibat dalam aktivitas perdagangan dan bentuk muamalah yang bersifat harta. Ya.
Nah, kemudian waqad asyara fariqun minal bahitsin. Beberapa peneliti telah mengisyaratkan ila annal mar'ata, bahwa wanita yang sedang al-hamil, wanita yang hamil, yan kamisu indaha hajmud dima. Apa Asep ini terjemahnya? Jadi otaknya menjadi mengkerut ya. 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 Mengkerut ya. Wala ya'udu li hajmihi tabi'i illa ba'da ashhurin min wad'iha. Dan itu tidak kembali seperti semula kecuali setelah melahirkan, dan itu berlangsung setelah beberapa bulan dari melahirkan. Ini penelitian. Ya. Penelitian kondisi otaknya. Nah, kalau otaknya lalu kemudian mengkerut seperti itu, berarti kan kemampuan berpikirnya tidak bisa maksimal. Dan bayangkan kalau seandainya kondisi itu ada pada wanita dalam kondisi hamil, kemudian nanti kembali lagi, ya, otak yang akhirnya tidak bisa berfungsi normal pada semua keadaan. Ketika hamil kondisinya mengkerut seperti itu. Wal yu'lam anna hadzal hukma a'ni kauna syahadatil mar'ati 'ala nisfi min syahadatir rajul laisa muttaridan fi jami'il abwab. Perlu diketahui bahwa hukum ini, yaitu persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki, ini tidak berlaku pada semua bab. Bal innaha mithlur rajuli fi ba'dil ahkam. Bahkan yang seperti ini sebetulnya adalah ini hanya berlaku pada pada sebagian bab, dan justru pada sebagian bab yang lain sama, laki-laki dan perempuan ya sama. Kasyahadatiha fi dukhuli syahri Ramadan. Kalau wanita ru'yah hilal dengan laki-laki ru'yah hilal ya sama. Kan sama-sama ru'yah hilal. Itu sama. Enggak perlu perempuan dua laki-laki. Iya. Enggak berlaku gitu. Wa fi babir radha wal haid wal wiladah wal li'an wa ghairi dzalika minal ahkam. Juga kalau wanita bersaksi untuk bab yang memang berhubungan dengan wanita, itu cukup satu bisa. Bab tentang menyusui, haid, melahirkan, lalu tentang li'an. Nah, kalau li'an, wanita yang dili'an oleh suaminya kan cuma satu orang, istrinya. Apa perlu dua orang? Dia satu yang dili'an. Ya, cuma dili'an bareng gitu. Ya, satu. Ya. Nah, itu contoh beberapa hukum. Wa nahnu bihamdillahi mu'minuna bihukmillahi wa qadarihi. Alhamdulillah kita ini mengimani hukum dan ketentuan Allah. Wala taziduna al-buhuthul haditsatu illa yaqinan. Penelitian modern, penelitian yang ada sekarang ini itu menambah keyakinan kita. Wa naqta'u bi anna ayya bahtsin yukhalifu sharihal qur'ani fanatijatuhu ghalat. Dan kita memastikan bahwa penelitian apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan yang telah nyata dan jelas dari Al-Quran, maka berarti kesimpulan dari penelitian itu atau hasil penelitian itu salah. Wa innama utiya sahibuha min su'i fahmihi. Nah, kalau sampai pada kesimpulan seperti itu, berarti memang penelitinya salah memahami bahasan tersebut. Karena sampai punya pemahaman yang bertentangan atau berbeda dengan apa yang ada di Quran. Walaysa hadza tafriqu baina dzakari wal untha, pembedaan antara laki-laki dan perempuan, kullahu fi salihir rajul. Nah, ini poin dari sisi kemaslahatannya. Jangan dibayangkan bahwa pembedaan laki-laki dan perempuan itu semuanya untuk kepentingan laki-laki. Bal ja'at ahkamun tufarriqu bainaha wa tafriqan li salihil mar'ah. Bahkan ada hukum-hukum yang sengaja membedakan laki-laki dengan perempuan, tapi untuk kemaslahatannya perempuan. Jadi bukan untuk kemaslahatan laki-laki. In sahhatil ibarah. Jika ini ungkapan ini dianggap benar, karena ini sebenarnya sebagai respon ya. Di zaman sekarang itu kan lalu kemudian orang mengatakan bahwa ini bias gender.
Enggak, ini malah justru untuk kepentingan perempuan. Wa min dzalika, di antaranya annal jihad la yajibu 'alan nisa. Bahwa jihad itu tidak wajib bagi perempuan. Li tabi'ati ajsadihinna. Karena memang tabiat atau pembawaan fisik mereka yang kalau disuruh jihad dan sama seperti laki-laki, justru ini namanya tidak proporsional atau tidak adil. Wanita kalau disamakan dengan laki-laki kan kasihan. Ya. Karena memang pembawaannya seperti itu, tidak mungkin disamakan. Fasubhana al-alimil hakimil khabir. Maha suci Allah, zat yang maha mengetahui, maha bijak, dan maha al-khabir. Itu bisa maknanya mengetahui sampai hal-hal yang kecil-kecil, yang detail-detail, dan yang tidak terlihat. Nah, ini pembedaan yang maslahatnya justru untuk perempuan. Kalau kemudian mau menggunakan istilah itu. Jadi sebetulnya insuhatil ibarah atau insuhat ta'bir itu ada ungkapan kadang-kadang dimaksudkan hanya untuk merespon apa yang sekarang terjadi. Karena tadi sebagian kadang-kadang kalau sudah bicara seperti ini malah justru bawaannya itu adalah mereka menganggap ini bias gender. Nah, dengan pembedaan syariat itu tujuannya justru untuk mendudukkan wanita pada tabiatnya. Iya. Pekerjaan wanita, tapi yang menyangkut publik itu yang kita kerjakan lagi. Kita lihat warung-warung yang harus dimasak, itu yang masak laki-laki. Chef itu yang betul laki-laki. Karena perempuan yang betul sudah siap saji soto, udah tinggal hidup. Tapi yang harus dibikin itu laki-laki. Pakaian itu penjahit itu kan wanita ya, tapi desainer yang harus laki-laki. Kita kira-kira sesuai dengan tujuan. Karena kalau berhubungan dengan publik itu wanita kalah dengan laki-laki. Misalnya pakaiannya kayak enak sedikit, diketahui wanita yang nangis. Kalau laki-laki bisa beri rasa. Masakan kerakinan itu ini. Itu laki-laki bisa jawab, karena perempuan di waktu masa dulu nih. Nah itu mungkin kerajaan kejiwaan juga itu, yang bisa berhadapan dengan publik itu laki-laki. Maka kalau sampai ke atas ya pemimpin itu ya laki-laki. Kalau saya melihat dari ini ya, kecil dari segi kejiwaan, laki-laki itu lebih siap menghadapi publik. Kita lihat dulu ketika Mega itu sudah tidak jadi presiden, Presiden SBY diundang 17-an yang istana lagi, dan kalau sudah sengit itu tambah mati. Itu kejiwaan, mungkin itu secara kejiwaan. Iya. Tapi orang-orang ada gudeg lanang. Tapi kami kadang-kadang lanang, kadang dimasak. Gak usah yang barangnya. Itu karena berhadapan dengan publik. Ya, bisa pada sisi itunya. Dan yang kedua bisa pada sisi berulangnya. Ya, wanita lebih sabar kalau menjalankan itu berulang-ulang. Laki-laki nggak sabar. Makanya suruh masak terus laki-laki nggak bisa. Nah, kalau perempuan itu masak dengan suasana seperti apapun bisa. Iya, makanya masaknya di rumah atau masaknya di belakang dan itu tidak langsung. Ya. Jadi ya seperti sekarang kita lihat pengusaha catering itu. Nah, iya. Iya. Itu karena memang pekerjaan yang berulang-ulang dan itu jadi pekerjaan yang tadi itu memang tadi beliau istilahkan itu muhimmatuha atau istighol biha gitu ya. Jadi memang kerjaannya di situ. Artinya kalau dia mengerjakan itu rutin tiap hari, ya yang cocok itu. Nah sebenarnya kalau laki-laki suruh masak tiap hari, apalagi sehari lebih dari sekali, itu belum tentu siap. Gitu. Nah sementara kalau perempuan memang bawaannya siap itu mau tiap hari masaknya beda-beda, ya mereka lebih siap dibanding laki-laki. Nah itu betul, bisa jadi karena faktor berhadapan dengan publiknya, dan yang kedua bisa faktor karena berulang-ulangnya, karena memang itu pembawaannya. Ya. Sebentar materinya sampai di situ dulu, sampai di halaman 61 paragraf yang ketiga itu ya.
Gitu.